Perkenalkan, nama saya Robi Gulfit Simanjuntak dari Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, ingin menyampaikan beberapa hal tentang pengenalan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis Phylum Cnidaria, kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari subkelas yakni Hexacorallia atau Zoantharia dan Octocoralia yang keduanya dibedakan secara asal-usul, morfologi, dan fisiologi. Habitat. Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya, namun terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan Zooxanthellae dan tidak membentuk karang. Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya, terutama suhu, salinitas, sedimentasi, eutrofikasi, dan memerlukan kualitas perairan alami atau pristine. Demikian halnya dengan perubahan suhu lingkungan akibat pemanasan global yang melanda perairan tropis pada tahun 1998 telah menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching yang diikuti dengan kematian massal mencapai 90-95%. Selama peristiwa pemutihan tersebut, rata-rata suhu permukaan air di perairan Indonesia adalah 2-3 Celcius di atas suhu normal. Kondisi optimum. Untuk dapat bertumbuh dan berkembang baik secara baik, terumbu karang membutuhkan kondisi lingkungan hidup yang optimal, yaitu pada suhu hangat sekitar di atas 20 Celcius. Terumbu karang juga memilih hidup pada lingkungan perairan yang jernih dan tidak berpolusi. Hal ini dapat berpengaruh pada penetrasi cahaya oleh terumbu karang. Beberapa terumbu karang membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan kegiatan fotosintesis. Polip-polip penyusunan terumbu karang yang terletak pada bagian atas terumbu karang dapat menangkap makanan yang terbawa arus dan juga melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, oksigen-oksigen hasil fotosintesis yang terlarut dalam air dapat dimanfaatkan oleh spesies laut lainnya. Hewan karang sebagai pembangun utama terumbu karang adalah organisme laut yang efisien karena mampu tumbuh subur dalam lingkungan sedikit nutrien oligotrofik. Manfaat terumbu karang. Terumbu karang mengandung berbagai manfaat yang sangat besar dan beragam, baik secara ekologi maupun ekonomi. Estimasi jenis manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat dari terumbu karang yang langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah: 1. Sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, dan ikan batu karang. Yang kedua, pariwisata. Wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. Yang ketiga, penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Sedangkan yang termasuk dalam pemanfaatan tidak langsung adalah sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang dan ombak laut, serta sebagai sumber keanekaragaman hayati. Klasifikasi berdasarkan kemampuan memproduksi kapur. 1. Karang hermatipik. Karang hermatipik adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebaran hasil ditemukan di daerah tropis. Yang kedua, karang atermatipik. Karang atermatipik tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan kelompok yang tersebar di seluruh dunia. Berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Terumbu atau reef. Terumbu adalah punggung laut yang terbentuk oleh bantuan kapur, termasuk karang yang masih hidup di laut dangkal.
Yang kedua, karang koral. Karang adalah hewan klonal yang tersusun atas puluhan atau jutaan individu yang disebut polip. Contoh makhluk klonal adalah tebu dan bambu yang terdiri atas banyak ruas. Yang ketiga, karang terumbu. Pembangunan utama struktur terumbu biasanya disebut juga sebagai karang hermatipik atau karang yang menghasilkan kapur. Karang terumbu berbeda dari karang lunak yang tidak menghasilkan kapur. Berbeda dengan batu karang yang merupakan batu cadas atau batu vulkanik. Yang keempat, terumbu karang. Ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis karang batu dan alga berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasarnya. Berdasarkan letak, terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi atau karang penerus atau fringing reef adalah jenis terumbu karang paling sederhana dan paling banyak ditemui di pinggir pantai dan terletak di daerah tropis. Yang kedua, terumbu karang penghalang. Secara umum, terumbu karang penghalang atau barrier reefs merupakan terumbu karang tepi, hanya saja jenis ini hidup lebih jauh dari pinggir pantai. Yang ketiga, terumbu karang cincin. Terumbu karang cincin atau atolls merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin dan berukuran sangat besar menyerupai pulau. Berdasarkan zonasi, terumbu yang menghadap angin. Terumbu yang menghadap angin merupakan sisi yang menghadap arah datangnya angin. Yang kedua, terumbu yang membelakangi angin. Terumbu yang membelakangi angin merupakan sisi yang membelakangi arah datangnya angin. Kerusakan terumbu karang. Beberapa aktivitas manusia dapat merusak terumbu karang. Salah satunya, 1. Membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut. Yang kedua, membawa pulang ataupun menyentuh terumbu karang saat menyelam. Satu sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang. Yang ketiga, pemborosan air. Semakin banyak air yang digunakan, maka semakin banyak pula limbah air yang dihasilkan dan dibuang ke laut. Yang keempat, penggunaan pupuk dan pestisida buatan. Seberapapun jauh letak pertanian tersebut dari laut, residu kimia dari pupuk dan pestisida pada akhir akan terbuang ke laut juga. Yang kelima, membuang jangkar pada pesisir pantai secara tidak sengaja akan merusak terumbu karang yang berada di bawahnya. Yang keenam, reklamasi pantai. Yang ketujuh, polusi. Dan yang kedelapan, penangkapan ikan dengan cara yang salah seperti pemakaian bom. Apa masalah yang dihadapi ekosistem terumbu karang di Indonesia? 1. Kurangnya kesadaran akan nilai penting sumber daya ekosistem terumbu karang baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Yang kedua, hampir tidak ada pengelolaan sumber daya ekosistem terumbu karang. Yang ketiga, walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemanfaatan dan pelestarian sumber daya ekosistem terumbu karang, penegakan hukum yang terjadi masih sangat lemah. Yang keempat, pembangunan industri yang tidak terkendali di kawasan pesisir yang memberikan dampak sangat negatif terhadap kelangsungan hidup ekosistem terumbu karang. Yang kelima, kemiskinan masyarakat hidup di kawasan pesisir menyebabkan tidak ada pilihan lain selain terus-menerus memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang keenam, kurangnya keinginan politis untuk menanggulangi masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan pada saat ini mengenai ekosistem terumbu karang. Kiranya melalui pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan untuk kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih.